Halo Bolo, kembali lagi di channel Baimbian 25. Tetap tentang cerita film. Kali ini aku bakal menceritakan tentang alur film yang berjudul After the Pandemic. Cerita ini menceritakan tentang kondisi di saat wabah penyakit baru yang menyerang seluruh dunia. Mau tahu ceritanya lebih lanjut? Jangan lupa subscribe dulu Bolo. Karena subscribe itu gratis tis. Hehehe. Yuk gaskan. Kali ini kita dilihatkan tentang kondisi pasca pandemik di sebuah wilayah, di mana aksi membunuh adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Scene film diawali dengan cuplikan sebuah berita, yang mengatakan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia telah mengkonfirmasi virus jenis baru yang ditemukan di Inggris dan telah bermutasi melalui udara. Virus inilah yang paling mematikan dan berpotensi membunuh jutaan manusia. Sisa populasi manusia yang ada, dibiarkan bertahan hidup dengan caranya sendiri-sendiri. Dia adalah Ellie, salah satu yang mampu bertahan. Dikarenakan Ellie memiliki kekebalan alami di tubuhnya. Dia hidup di sebuah kota yang nyaris tak berpenghuni. Menyusuri jalan sendiri dan tak ada lagi keluarga. Sang adik pun telah gagal melawan keganasan virus ini. Demikian juga dengan ayah dan ibunya. Hingga tiba suatu hari, Ellie melihat sebuah mobil datang ke arahnya. Seseorang dalam mobil tersebut, mengaktifkan alat detektor pengukur suhu tubuh, gerak dan suara yang mampu menjangkau hingga 1 mil jauhnya. Mereka adalah seorang pemburu dengan memakai APD lengkap, dan membawa senapan bius yang hendak menangkap Ellie. Yang diketahui, para pemburu tersebut adalah para satgas yang dibentuk oleh pemerintahnya. Di mana di saat genting ini, mereka berada di bunker bawah tanah lengkap dengan persediaan makanan yang cukup hingga beberapa tahun ke depan. Pemerintah menugaskan para pemburu tersebut untuk mencari manusia yang masih bertahan hidup. Dengan kata lain, mereka yang memiliki kekebalan alami di tubuhnya akan dijadikan bahan percobaan, guna menghasilkan sebuah vaksin. Ellie pun berlari kabur dari sergapan para pemburu tersebut, dan bersembunyi di sebuah kubangan tanah. Di tengah petualangannya seorang diri, Ellie mencoba masuk ke sebuah rumah dengan harapan menemukan makanan. Di dalamnya ia menjumpai manusia yang wajahnya hancur seperti monster dan terlihat menderita. Orang tersebut meminta Ellie untuk menolongnya dan mengakhiri penderitaannya dengan membunuhnya atau bunuh diri. Ellie pun melanjutkan perjalanannya, berkelana dan berpindah ke kota lain dengan jarak yang gak dekat pastinya. Kembali dia menyusuri kota mati itu. Dan saat dia berjalan, Ellie berpapasan dengan seorang penderita. Ia pun menyingkir. Tak lama kemudian, mendengar teriakan Ellie dan nampak seseorang membunuh penderita tersebut. Orang itu pun mengejar Ellie. Dia adalah Quinn, orang yang juga mempunyai kekebalan alami seperti Ellie. Gerakan dan suara mereka berdua pun terdeteksi oleh para pemburu. Dan Quinn pun mengajak Ellie bersembunyi di sebuah tong sampah.
Saat kondisi sudah aman, Queen mengajak Ellie pergi ke rumahnya. Diketahui, kota yang ditinggali Queen ini telah steril semenjak 2 pekan terakhir. Dan saat Ellie muncul, para pemburu pun kembali untuk memburunya. Mereka pun saling bercerita bahwa memiliki nasib yang sama, yaitu telah kehilangan orang-orang terdekat mereka. Di suatu kesempatan, Queen pamit untuk keluar mencari keperluan logistik. Ia pun memberikan perlengkapan untuk Ellie bertahan dan melindungi diri. Dan sebuah roket yang berfungsi sebagai tanda bahwa jika dia dalam bahaya karena dikejar sang pemburu. And if by chance, stalkers come here for you, this rocket is armed with an explosive. Benar saja, sesaat ketika Ellie sedang memeriksa barang perbekalan, ia menemukan mainan yang menimbulkan suara. Dan alhasil, para pemburu itu pun mendeteksi asal suara tersebut dan hendak menangkap Ellie. Di saat dirinya hendak disergap, ia pun segera berlari dan membawa roket seperti yang Queen perintahkan. Ellie pun menghilangkan jejak dengan terus berlari dan menyalakan roket tersebut. Ketika roket tersebut meledak di udara, Queen langsung melihatnya. Di tengah hamparan tanah yang luas, Queen tertembak oleh para pemburu tersebut. Queen pun pingsan. Sesaat ketika para pemburu tersebut membawa Queen, Ellie datang dan membunuh mereka. Dengan sekuat tenaga, Ellie membawa Queen ke tempat yang aman. Di saat Queen terbangun dari pingsannya, Ellie pun menceritakan semuanya. Keesokan harinya, mereka berdua mendapati suatu rumah dengan penghuni yang telah tewas. Mereka pun mengambil beberapa perlengkapan serta membawa mobil milik penghuni tersebut. Are you serious? Kini mereka pun menikmati petualangan bersama dan menyusuri kota lain untuk bertahan hidup. Di tengah perjalanan, sekelompok orang bersenjata menghadang mereka. Quinn, is here. Take me with you, please! Get out of the road or I will run you over. Dalam perseteruan ini, Ellie sempat terkena tembakan. Tetapi seketika penghadang tersebut tewas di tangan Queen. Gonna have some fun with this one before I eat her. Eat this. Keadaan sulit belum mereka lalui, sesaat para pemburu itu pun datang.
dan mengejar mereka. Di tengah pengejaran, mobil mereka pun kehabisan bahan bakar. Quinn mencoba membawa Ellie yang terluka. Sedangkan para pemburu tersebut tetap membidik ke mereka dengan peluru biusnya. Ellie yang tak kuasa menahan sakitnya, akhirnya berhenti dan dia pun tertembak oleh sang pemburu. Ellie! Come on up. Ellie pun menyuruh Quinn untuk meninggalkannya. Namun sesaat dalam pelariannya, Quinn teringat tentang Ellie yang pernah menyelamatkan nyawanya. Ia pun segera memutar arah, dan mencoba menyelamatkan Ellie. Quinn mengambil jalan pintas, dan menghadang para pemburu yang membawa Ellie tersebut. Dan karena ketepatannya menembak, ia berhasil membunuh ketiga pemburu tersebut. I give up! Quinn pun berhasil menyelamatkan Ellie. Dan, film pun tamat. Makasih Bolo, sudah nonton alur cerita di channel ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan apabila berkenan, silahkan kalian subscribe channel ini Bolo. Agar kalian gak ketinggalan dengan alur cerita terbaru, yang akan aku bawain di channel ini. Jangan lupa juga like, comment, share juga ke teman-teman kalian yang sekiranya menyukai alur cerita seperti ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya, see you.